Puji Tuhan, oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan, kita boleh dihimpunkan di tengah-tengah ibadah pemuda remaja. Segala puji dan segala hormat hanya bagi Dia. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita masing-masing, baik juga yang mengikuti dalam penggembalaan GPT Betania maupun yang mengikuti lewat live streaming video internet itu Facebook dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya kiranya pembukaan firman itu meneguhkan setiap hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Studi Yusuf, kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan. Dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, Ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Loncat ayat 40. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Setelah memberi nasihat yang baik kepada Raja Firaun untuk mengatasi apa yang akan terjadi ke depan, maka Yusuf memberi nasihat kepada Firaun. Puji Tuhan, sebab memang akan terjadi nanti sesuai dengan mimpi Firaun akan terjadi nanti 7 tahun kelimpahan. Puji Tuhan, maka sesudah 7 tahun kelimpahan itu akan menyusul 7 tahun kelaparan yang hebat. Nah, untuk mengatasi persoalan yang pelik, persoalan yang luar biasa ini, persoalan yang kompleks ini, persoalan yang akan menimbulkan betapa banyaknya kompleks persoalan-persoalan yang terjadi, maka Yusuf memberi suatu nasihat yang baik untuk mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk mengatasi persoalan yang kompleks ini. Amin, saudaraku. Lalu pada ayat 40, Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. tetapi ketika ia memberi nasihat yang baik, justru sebaliknya Firaun mengangkat Yusuf sebagai seorang terus. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ya, terus. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Puji Tuhan. Inti dari ayat yang kita baca adalah Yusuf menjadi kuasa di Mesir. Yusuf menjadi kuasa di Mesir berarti kuasa atas istana Firaun dan kuasa atas seluruh rakyat Mesir, dan seluruh rakyat Mesir taat kepada perintah Yusuf, begitu ya. Yusuf menjadi kuasa di Mesir berarti kuasa atas istana Firaun, dan seluruh rakyat Mesir taat kepada perintah Yusuf. Dan hanya kepada Yusuf saja, saudara, hanya kepada perintah Yusuf saja seluruh rakyat Mesir taat, tidak kepada yang lain-lain. Mengapa Yusuf menjadi kuasa di Mesir? Mengapa Yusuf menjadi kuasa di Mesir? Sebab Yusuf adalah seorang yang berakal budi dan bijaksana. Puji Tuhan. Tadi Yusuf memberi nasihat kepada Firaun supaya mengangkat seorang yang berakal budi dan yang bijaksana menjadi kuasa atas istana Firaun dan juga atas seluruh Mesir. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, Yusuf memiliki kebijaksanaan ilahi. Mengapa Yusuf menjadi kuasa di Mesir? Sebab Yusuf adalah seorang yang berakal budi dan bijaksana. Amin, saudaraku. Pendeknya, Yusuf memiliki kebijaksanaan ilahi, sehingga Yusuf menjadi pemerintah dan kuasa di Mesir. Dapat dipahami, saudaraku. Sehingga Yusuf menjadi pemerintah dan kuasa di Mesir. Jadi inti dari pembacaan ini adalah Yusuf menjadi kuasa di Mesir berarti kuasa atas istana Firaun dan seluruh rakyat Mesir taat kepada perintah Yusuf. Mengapa Yusuf menjadi kuasa di Mesir? Sebab Yusuf adalah seorang yang berakal budi dan bijaksana.
pendeknya Yusuf memiliki kebijaksanaan ilahi, sehingga oleh karena itulah Yusuf menjadi pemerintah dan kuasa di Mesir atas permintaan dari Firaun itu sendiri. Namun di sisi lain kita melihat Firaun masih mempertahankan tahtanya. Namun di sisi lain Firaun masih mempertahankan tahtanya, tetapi Yusuf tidak peduli. Yusuf tidak peduli. Yang terpenting bagi Yusuf ialah segala rencana Allah dinyatakan sampai pada akhirnya nanti tergenapi. Tujuannya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari dunia ini. Firaun itu adalah gambaran dari iblis atau setan. Setan memang senantiasa berusaha untuk mempertahankan tahtanya. Tetapi Yusuf, gambaran dari sidang mempelai Tuhan, tidak peduli supaya sampai segala rencana Allah dinyatakan dan tergenapi, tujuannya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kita ikuti pemberitaan firman ini dengan baik dan benar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Iya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Puji Tuhan, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena tindakan-tindakan dari saudara-saudara tua Yusuf tersebut yang telah bertindak dengan sadis, yakni saudaraku menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar yang datang dari Midian. Puji Tuhan, namun sebelum Yusuf dijual terlebih dahulu ia dilemparkan ke dalam sebuah sumur kosong. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu Yusuf berkata, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri atas tindakan yang sadis tersebut. Terus? Karena kamu menjual aku ke sini. Iya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Terus? Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam Iya. negeri ini. Jadi setelah melewati 7 tahun kelimpahan, 2 tahun kelaparan sesudah melewati 7 tahun kelimpahan, terus ia Karena, menyatakan itu kepada saudara-saudaranya. Jangan bersusah hati, jangan gelisah, jangan bersusah hati. Terus karena telah 2 tahun ada kelaparan Iya. dalam negeri ini. dia, Dan selama 5 tahun lagi iya. orang tidak akan membajak atau menuai. Terus, Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu iya. untuk menjamin kelanjutan keturunanmu Untuk menjamin kelanjutan hidup, terus di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu untuk memelihara hidup, terus sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. sekian besar tertolong. Ayat 8. Jadi Puji Tuhan. Terus, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini mendahului saudara-saudaranya di Mesir. Terus, tetapi Allah, iya. Dialah yang telah menempatkan aku Iya. sebagai bapa bagi Firaun Ya, Bapa bagi Firaun, terus dan tuan atas seluruh istananya tuan atas seluruh istana Firaun, terus dan sebagai kuasa atas seluruh kuasa tanah Mesir. atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Kalau akhirnya Yusuf berada pada kedudukan, berada di Mesir dalam kedudukan strip pertama sebagai bapa bagi Firaun, strip yang kedua sebagai tuan atas seluruh istana Firaun, strip yang ketiga sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir, itu jelas karena Yusuf berada di dalam rencana Allah yang besar. Amin, saudaraku. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk menjamin kelanjutan hidup serta untuk memelihara hidup gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Itu saja. Puji Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita sampai pada hari ini
Saudaraku, mengalami banyak sengsara, tidak perlu gelisah, tidak perlu menyesali diri, ikut Tuhan. Tidak perlu susah hati dalam mengikuti Tuhan, tidak perlu menyesali diri dalam hal mengikuti Tuhan. Tidak perlu gelisah di dalam hal mengikuti Tuhan. Yang walaupun memang ibadah ini terhubung langsung dengan sengsara salib. Tidak perlu gelisah, tidak perlu susah hati, tidak perlu menyesali diri. Bersyukurlah sebab kita sedang berada di dalam sebuah rencana yang besar, di dalam rangka menyelamatkan hidup gereja Tuhan. Puji Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Hal ini tentu saja sesuai dengan nubuatan Daniel. Puji Tuhan, itu hebatnya firman Allah. Kitab suci terdiri dari 66 kitab, dibagi dengan 2 bagian, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan juga terdiri dari beribu-ribu ayat firman Tuhan di dalamnya. Tetapi sekalipun demikian, semua ayat itu terkait satu dengan yang lain, sekalipun penulisnya berbeda-beda. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, tubuh Kristus itu anggotanya banyak, tapi diperlengkapi oleh roh yang satu dan yang sama. Sekalipun berbeda-beda karunia, tapi saling melengkapi. Amin, saudaraku. Kita semua merupakan tubuh Kristus. Harus saling melengkapi. Amin. Daniel pasal 12 ayat 3. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Akhir zaman. Ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Puji Tuhan. Terus? Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala. Puji Tuhan. Tadi nasihat daripada Yusuf adalah untuk mengangkat orang yang berakal budi dan bijaksana. Amin, saudaraku. Sebab sesudah 7 tahun kelimpahan akan menyusul 7 tahun kelaparan. Nah, untuk mengatasi masalah yang hebat ini, masalah yang kompleks ini, yang menimbulkan masalah kompleks, maka nasihat daripada Yusuf untuk mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana. Sementara kalau kita melihat orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala. Adapun tugas dari bintang-bintang di langit atau orang-orang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi sama dengan apa yang dialami oleh Yusuf tadi. Amin, saudaraku, untuk menjamin kelangsungan hidup dan memelihara hidup banyak orang. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan demikian, seiras dengan rencana Allah yang dinyatakan lewat pribadi Yusuf tadi untuk menjamin kelanjutan hidup dan memelihara hidup gereja Tuhan. Sebagai contoh, Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Walaupun ayat ini berkali-kali, namun kita doakan supaya Tuhan bukakan firman-Nya dari ayat yang sama dalam bentuk yang lain. Baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, terus di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Puji Tuhan. Terus dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya, bintang timur yang menuntun mereka ke Yerusalem. Terus dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bintang timur menuntun perjalanan hidup rohani dari orang-orang Majus hingga mereka tibalah di Yerusalem. Hingga mereka tibalah di Yerusalem. Inilah yang pertama. Ini yang pertama untuk kita lihat malam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yerusalem jelas itu menunjuk ibadah dan pelayanan.
Sama saja dengan kata lain pusat kerajaan damai sejahtera. Jadi kalau mau mengalami damai sejahtera, biarlah kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itulah Yerusalem. Amin, saudaraku. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sesibuk apapun kita ada di dunia ini. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Ayat 4 sampai dengan ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Roh Kudus dijanjikan. Ya. Pada suatu hari Ya. ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid, terus ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus berkata dan mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Terus, Dan menyuruh mereka tinggal di situ, ya, menantikan janji Bapa. sampai mereka betul-betul menerima janji Allah. Terus, Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. ya, Sebab Yohanes membaptis dengan air, ya, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. dibaptis Roh Kudus. Ayat 6 sampai 8. Yesus terangkat ke sorga. Ya, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Tuhan, Israel? maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Puji Tuhan, mereka merindukan supaya hidup mereka dipulihkan. Allah bertata dan berkerajaan dalam kehidupan mereka. Mereka rindu untuk dipulihkan. Saudara, puji Tuhan. Terus, Jawabnya, tapi apa jawab Tuhan Yesus? Terus, engkau tidak perlu mengetahui Ya, masa dan tidak waktu perlu mengetahui masa dan waktu. Terus, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. iya. Terus, Tetapi kamu akan menerima kuasa tetapi kamu akan menerima kuasa. Terus, kalau Roh Kudus turun ke atas kalau kamu, Roh Kudus turun ke atas kamu, terus dan kamu akan menjadi saksiku menjadi saksi. Terus, di Yerusalem Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke sampai ujung bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem sampai mereka dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi saksi-saksi ilahi. Amin, saudaraku. Sampai pada akhirnya mereka menjadi saksi-saksi ilahi. Sekali lagi, Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem supaya pada akhirnya mereka dibaptis oleh Roh Kudus, menerima janji Allah, dibaptis oleh Roh Kudus. Tujuannya untuk menjadi saksi-saksi ilahi. Jadilah saksi-saksi ilahi dimanapun kita berada, dalam keadaan situasi kondisi apapun, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi saksi-saksi ilahi dimulai dari Yerusalem, sama dengan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kemudian strip yang kedua, di Yudea, sama dengan orang Kristen yang masih kanak-kanak rohani. Amin, saudaraku. Samaria, itu sama dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Orang Kristen tapi hubungannya jauh dari Tuhan. Sampai kepada ujung bumi. Itulah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Sebab itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Sampai betul-betul kehidupan kita dipulihkan. Kalau hidup kita sudah dipulihkan, kita semua penuh dengan Roh Kudus, dan kita akan berkuasa dan menjadi saksi-saksi ilahi dari Yerusalem sampai ujung bumi, dimanapun kita berada. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Supaya kita menjadi saksi-saksi ilahi. Dalam pengajaran tabernakel, menjadi saksi-saksi ilahi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudaraku, itu bukanlah menjadi suatu ukuran yang hakiki. Kalau kita kaitkan dengan pola tabernakel, pengajaran tabernakel, menjadi saksi-saksi dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, itu bukanlah menjadi ukuran yang hakiki, bukanlah menjadi ukuran yang sejati. Sebab untuk menjadi saksi-saksi ilahi itu memang harus terjadi. Puji Tuhan, Tuhan juga merindukan kita semua untuk menjadi saksi ilahi. Tetapi kesaksian manusia bukanlah menjadi suatu tolak ukur
sehingga dijadikan sebagai jaminan keselamatan. Dapat dipahami dengan baik? Amin, saudaraku. Tuhan memang merindukan kita untuk menjadi saksi-saksi ilahi di bumi ini, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi kesaksian manusia bukanlah menjadi tolak ukur untuk dijadikan sebagai jaminan keselamatan. Kita harus memahami hal itu. Mengapa? Saya mempunyai alasan untuk mengatakan hal itu. Sebab itu, segera saja kita kembali membaca Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Boleh baca ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Ya, di tanah Yudea, Ya. pada zaman Raja Herodes, Ya. datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. ya, terima kasih. Bintang Timur memang telah menuntun orang-orang Majus sampai tibalah mereka di Yerusalem. Amin, saudaraku. Saudara, kalau kita sampai pada akhirnya tiba di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, itu semua karena Tuhan yang menuntun, bukan karena suatu kebetulan. Kita dituntun dari berbagai-bagai latar belakang. Kita dituntun, ditarik dari dunia ini untuk selanjutnya dibawa ke Yerusalem dan berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Semua karena kemurahan dari hati Tuhan kepada kita semua. Tetapi, saudaraku, tiba di Yerusalem itu barulah bagian yang pertama. Atau dengan kata lain, untuk menjadi saksi-saksi ilahi di bumi ini bukanlah menjadi jaminan keselamatan. Dapat dipahami, saudaraku. Jaminan keselamatan adalah ayat 2. Dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Iya. Terus? Kami telah melihat bintangnya di Kami timur. telah melihat bintang di timur. Mereka dituntun dari timur oleh bintang timur. Terus? Dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, tujuan orang-orang Majus dipimpin oleh bintang timur hingga mereka tiba di Yerusalem ialah datang untuk menyembah Raja di atas segala raja. Itulah Putra Allah yang tunggal, yang esa. Jadi bukan sekedar untuk menjadi saksi, tetapi datang untuk menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Putra Allah yang tunggal, yang esa. Berarti puncak dari ibadah dan pelayanan kita di atas muka bumi ini ialah doa penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Dipenuhkan Roh Kudus dan olehnya kita menjadi saksi ilahi, puji Tuhan. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Ibadah kita harus berada sampai pada puncaknya. Itulah doa penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat soal penyembahan atau penyerahan diri dalam Mazmur Daud. Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Doa dalam pencobaan. ya, Mazmur Daud. ya, Ya Tuhan, ya, aku berseru kepadamu. ya, Datanglah segera kepadaku. ya, Berilah telinga kepada suaraku. ya. Waktu aku berseru kepadamu. Ayat 1, doa dan kerinduan yang mendalam dari Daud kepada Tuhan. Ayat 2, Biarlah doaku adalah bagimu Ya. seperti persembahan ukupan. biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Terus, Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. puji Tuhan. Haleluya. Kerinduan yang mendalam dan yang terbesar yang dimohonkan oleh Daud kepada Tuhan ialah supaya ibadahnya berada pada puncaknya, yakni doa penyembahan. Supaya ibadahnya kepada Tuhan berada sampai kepada puncaknya, yakni doa penyembahan. Amin. Doa penyembahan atau penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah sama dengan persembahan ukupan di hadapan Tuhan. Itu merupakan persembahan ukupan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu merupakan persembahan ukupan kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian mengangkat dua tangan atau penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah setara dengan korban pada waktu petang. Setara dengan korban pada waktu petang.
Dapat dipahami dengan baik? Penyembahan atau penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah adalah setara dengan korban pada waktu petang. Saudaraku, korban pada waktu petang berkuasa untuk melepaskan kita dari kegelapan maut. Amin, saudaraku. Korban pada waktu petang berkuasa untuk melepaskan kita dari kegelapan maut. Korban petang berguna untuk sepanjang malam. Mempersembahkan korban pada waktu petang berguna untuk sepanjang malam. Kerana dapat dipahami dengan baik. Sementara puncak dari gelap malam ialah ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, yaitu antikris. Mereka akan menjadi penguasa selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini atas seizin Tuhan. Itu puncak gelap malam. Jadi saya ulangi, doa penyembahan atau penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah setara dengan mempersembahkan korban pada waktu petang. Amin, saudaraku. Korban petang berguna untuk sepanjang malam. Berguna untuk sepanjang malam. Sementara puncak dari gelap malam ialah ketika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, yaitu antikris. Mereka menjadi penguasa selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini, tentu saja atas seizin Tuhan. Amin. Mereka menjadi diktator yang buas, yang ganas, dan mereka kecil, tidak mempunyai hati nurani, sebab memang mereka adalah gabungan dari 3 jenis binatang buas yang keluar dari dalam laut, sesuai dengan yang tertulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Selagi hari masih siang, selagi masih ada waktu, mari kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Puji Tuhan, maksudnya selagi masih ada kesempatan, mari kita berada di setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Sampai Tuhan yang disebut bintang timur itu nanti menuntun dan memimpin ibadah kita ini sampai pada puncaknya, yakni doa penyembahan atau penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Tetap ada di tengah-tengah pertemuan ibadah. Sampai nanti bintang timur, sampai nanti Tuhan adalah imam besar sebagai orang yang bijaksana menuntun ibadah kita pada puncaknya, yakni doa penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. 2 Tesalonika 2. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dak usah menyesali diri, dak usah gelisah, dak usah susah hati kalau kita ada di dalam rencana Allah, ada di tengah-tengah ibadah yang memang terhubung langsung dengan sengsara salib. Jangan gelisah, jangan gusar, dak usah menyesal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Tesalonika 2. Menyesal jadi anak Tuhan, menyesal memikul salib, menyesal berkorban di tengah ibadah. Puji Tuhan. Jawaban saudara tidak, buktikanlah masing-masing. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Baca baik-baik ya. Demikian firman sampai Tuhan. Betul-betul kita benar-benar nanti ibadah ini menuntun kita sampai kepada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu baca. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Terus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Tentang kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita di dalam Dia lewat ibadah ini, lewat perhimpunan ibadah ini. Terus. Kami minta kepadamu saudara-saudara. Puji Tuhan.
Saya juga meminta kepada saudara-saudara, kepada para pemirsa, apa yang dimintakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Baca. Supaya kamu jangan lekas bingung dan Nggak usah gelisah. bingung. Nggak usah lekas gelisah. Nggak usah bersusah hati. Walaupun kita ada di tengah ibadah yang terhubung langsung dengan salib. Nggak usah gelisah. Amin, saudaraku. Amin. Terus baca. Baik oleh ilham roh Iya, maupun oleh pemberitaan atau Terus? surat yang dikatakan dari kami. iya. Terus Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. puji Tuhan, tenang. Nggak usah gelisah ya. Nggak usah susah hati. Nggak usah bersedih. Saat kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Memang ibadah dan pelayanan ini terhubung langsung dengan sengsara salib atau pengalaman kematian Yesus di kayu salib. Tapi jangan menyesal jadi anak Tuhan, apalagi berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kalaupun kita menjadi tiang penopang yang dipancangkan dalam rumah Tuhan untuk menopang geraknya ibadah dan pelayanan ini, tidak usah menyesal, tidak usah gelisah. Amin, saudaraku. Amin. Tidak usah gelisah, tidak usah susah hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Besar upaya yang akan kita terima dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang Nah, oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Baca terus. dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan disesatkan dengan cara-cara ibadah yang berbeda-beda dari ibadah kita ini, ibadah salib ini. Terus. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu Iya. murtad. Iya. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus Tetap binasa. bertahan di tengah ibadah yang terhubung dengan salib. Tetap berada di tengah ibadah yang terhubung dengan salib. Amin. Jangan mau gelisah, jangan susah hati, jangan mau disesatkan dengan acara-cara ibadah yang berbeda dengan ibadah salib. Amin. Terus, Yaitu lawan yang meninggikan diri terus, di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. terus ya. Terima kasih, puji Tuhan. Saudaraku, namun sebelum Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Raja dan mempelai pria surga, diawali dengan tampilnya orang-orang murtad. Terlebih dahulu tampilnya atau diawalinya dengan tampilnya orang-orang murtad. Banyak nanti orang-orang murtad. Siapa mereka orang murtad? Yaitu si pendurhaka. Tidak lain tidak bukan antikris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, antikris atau pembinasa keji nanti, menurut apa yang sudah kita baca ini, mereka akan duduk di bait Allah, lalu sekaligus menyatakan diri sebagai Allah yang akan disembah. Pada ayat yang ketiga. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah yang disebut puncak dari gelap malam. Jadi sebelum Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali sebagai Raja dan mempelai pria surga, terlebih dahulu tampilnya antikris atau pembinasa keji duduk di bait Allah dan menyebut diri sebagai Allah yang harus disembah. Inilah puncak gelap malam. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia kedurhakaan Ya. telah mulai bekerja, Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Terus tetapi sekarang masih ada yang menahan. masih ada yang menahan. Puji Tuhan, masih ada yang menahan. Amin. Berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati ibadah dan pelayanan ini. Lewat ibadah pelayanan ini kita membawa korban dan persembahan. Juga lewat ibadah ini kita menikmati korban santapan pembukaan firman. Terus, Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, tetapi kalau yang menahannya itu disingkirkan, korban sehari-hari disingkirkan. Terus,
Pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Nah, terus. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Puji Tuhan. Terus. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya, puji Tuhan. Tanda yang sangat jelas tampilnya nanti si pendurhaka ialah, tampilnya antikris ialah, mereka akan menyingkirkan hadirat Allah, yakni korban sehari-hari. Itulah satu korban sembelihan, menunjuk ibadah dan pelayanan yang terhubung dengan sengsara salib. Kemudian yang kedua, korban santapan, menunjuk kepada firman Allah yang benar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 9-10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Iya. Terus? Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Kedatangan si pendurhaka, pemberontak, itulah antikris, pembinasa keji. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Terus? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat kemudian palsu. Kemudian disertai dengan tanda-tanda heran dan disertai mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak menerima, mereka tidak mengasihi kebenaran yang sejati. Terus? Yang dapat menyelamatkan mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Antikris atau pembinasa keji, disebut juga si pendurhaka atau pemberontak, merupakan kaki tangan dari iblis atau setan yang disebut juga dengan naga merah padam. Merupakan kaki tangan daripada iblis atau setan, disebut juga naga merah padam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu penampilan mereka disertai dengan strip pertama, rupa-rupa perbuatan ajaib. Strip yang kedua, tanda-tanda heran. Strip yang ketiga, dan mujizat-mujizat palsu. Kehadiran mereka disertai dengan tiga perkara ini. Oleh karena perkara-perkara tersebut, selanjutnya, oleh karena perkara-perkara tersebut itu, nanti banyak orang terseret dan tersesat, terpengaruh. Namun mereka yang terpengaruh itu pada akhirnya binasa. Dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Binasa sampai selama-lamanya. Sebab itu, saya katakan seperti apa yang dinyatakan oleh Daniel dan Rasul Paulus. Jangan gelisah, jangan susah hati, jangan menyesal kalau Tuhan membawa kita berada di Yerusalem. Di tengah ibadah ini memang terhubung dengan sengsara salib. Tidak usah menyesal memikul salib. Bersyukurlah daripada binasa dilemparkan dalam lautan api sampai selama-lamanya. Pilih mana? Puji Tuhan. Tujuan kita hidup untuk apa? Makan, minum, kawin dan mengawinkan? Untuk bekerja, berpoya-poya, menjadi kaya? Tujuan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden tidak lain tidak bukan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 hanya satu, tidak dua. Satu, yakni untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Demikian juga tujuan kita hidup di hari-hari terakhir ini hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Yakni untuk mengusahakan dan memelihara ibadah dan pelayanan ini. Maka kalau Tuhan berikan ibadah dan pelayanan ini kepada kita, itu merupakan sarana yang indah. Itu merupakan cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Jadi kehidupan pemuda remaja, kehidupan anak-anak Tuhan di hari terakhir ini, termasuk saudara yang sedang mengikuti firman Tuhan, pemberitaan firman lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Jangan menyesal untuk berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, sekalipun ibadah itu terhubung langsung dengan sengsara salib. Sebab ibadah itu merupakan sarana bagi kita untuk selamat. Titik. Dan itu tujuan kita hidup.
untuk memuliakan Tuhan, mengusahakan ibadah dan pelayanan ini, memuliakan Tuhan. Jadi saudara jangan salah mengerti tujuan hidup saudara. Jangan lari dari tujuan hidup. Jangan lari dari kenyataan hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihat ayat 9 sampai 10 baca. Sudah tadi? Ulangi baca lagi. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, Ya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. oleh karena perkara-perkara tersebut, mujizat-mujizat palsu, banyak orang terseret, banyak orang terpengaruh, namun akhirnya binasa. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah mereka yang terseret dan binasa itu oleh karena mukjizat-mukjizat palsu tadi? Jawabnya ialah mereka adalah orang-orang yang tidak menerima, berarti menolak, serta tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Coba kembali baca, ayat 10 baca dulu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran Iya. yang dapat menyelamatkan Jawabnya mereka. ialah mereka adalah orang-orang yang tidak menerima, berarti menolak, serta tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Saudaraku, kebenaran yang berkuasa untuk membenarkan hingga menyelamatkan manusia ialah kebenaran yang berkuasa untuk membenarkan hingga menyelamatkan manusia ialah sengsara dan penderitaan atau kematian Yesus di kayu salib. Tidak ada yang lain. Itu kebenaran yang sejati. Itu kebenaran yang hakiki. Jangan ditolak. Sebaliknya kita harus menerima kebenaran yang sejati. Kita harus lebih mengasihi kebenaran yang sejati. Itulah sengsara dan penderitaan Yesus atau kematian Yesus di kayu salib. Itulah kebenaran yang sejati yang berkuasa menyelamatkan manusia. Jangan ditolak. Itu sebabnya tadi di atas tadi saya bertanya, tujuan kita hidup apa toh? Menjadi kaya? Tidak. Supaya menjadi pejabat tinggi? Tidak. Untuk memiliki gelar yang tinggi? Tidak. Mempunyai kedudukan jabatan yang hebat di dunia? Tidak. Hanya satu tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Hanya satu tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Tidak lain, tidak bukan. Untuk mengusahakan dan memeliharakan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tapi ibadah harus terhubung langsung dengan sengsara salib. Itu kebenaran yang sejati. Jangan mau digeser. Pengertian saudara jangan mau digeser. Jangan mau diseret dengan rupa-rupa pelayanan yang aneh-aneh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau akhirnya binasa karena mau diseret ajaran-ajaran asing yang bukan dari surga. Puji Tuhan. Berarti, saudaraku, berarti seorang gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat, pemimpin rumah Tuhan, harus menyatakan kebenaran yang sejati. Harus menyatakan kebenaran yang hakiki. Jangan sibuk hanya mengadakan rupa-rupa perbuatan ajaib. Jangan sibuk hanya mengadakan tanda-tanda heran. Jangan sibuk hanya mengadakan mujizat-mujizat palsu di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya di atas muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Seperti Rasul yang ke-13. Seperti Rasul yang ke-13. Itulah Rasul Paulus. Dialah seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Mengapa?
sebab ia melayani Tuhan dengan cara yang baik, melayani Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Baca terus. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, Ya, terus. dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Iya, orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Kemudian orang-orang Yunani di dalam beribadah mencari hikmat semata. Nah, berbanding terbalik dengan Rasul Paulus di tengah ibadah dan pelayanannya kepada Tuhan, yaitu memberitakan Kristus yang disalibkan. Sementara pemberitaan firman tentang salib Kristus di tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan, strip yang pertama. Terus, Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Strip yang kedua. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Untuk orang-orang bukan Yahudi atau bangsa kafir, itu merupakan suatu kebodohan. Terus, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, yang dipanggil dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai latar belakang, saudaraku, baik orang Yahudi kah dia yang terpanggil, terus maupun orang bukan Yahudi, maupun orang bukan Yahudi yang terpanggil, itulah bangsa kafir. Terus, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat sengsara Allah. salib Kristus merupakan kekuatan Allah. Sengsara salib Kristus merupakan hikmat Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita melihat keinginan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Puji Tuhan. Step pertama, orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat di tengah-tengah mereka beribadah dan melayani. Amin. Strip yang kedua, sementara orang-orang Yunani atau bukan Yahudi disebut juga bangsa kafir mencari hikmat atau menghendaki hanya sebatas ilmu pengetahuan semata, sama seperti ahli-ahli Taurat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun, sekalipun demikian, berbanding terbalik dengan pelayanan Rasul Paulus di tengah pemberitaan Injilnya kepada Tuhan. Rasul Paulus tidak mau digeser dari pendirian yang baik. Tidak mau digeser dari pendirian yang benar. Tidak mau digeser dari pendirian yang suci dan mulia. Amin, saudaraku. Sebab ia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya dalam pemberitaan Injil itu, Rasul Paulus memberitakan Injil sepenuh. Isi pokok dari Injil sepenuh adalah berita tentang pribadi Yesus yang disalibkan secara utuh. Tidak dipotong-potong. Banyak setan sekarang ini, saudaraku, telah masuk ke dalam rumah Tuhan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, umat Kristen. Mengapa demikian? Sebab banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan, seolah-olah menyampaikan berita salib, tetapi dipotong-potong berita salibnya. Menyebut Yesus menyebut, mengapa? Contoh, menyebut pribadi Yesus yang disalib, tetapi isi pokok dari pelayanan pemberitaan Injil adalah soal berita-berita yang lain, yakni berita tentang berkat-berkat, teologi kemakmuran. Itu yang disebut dengan pemberitaan firman yang ditambahkan.
juga isi pokok pemberitaan adalah soal mujizat-mujizat. Atau disebut juga dengan pemberitaan firman yang dikurangkan. Itu namanya salib yang dipotong-potong. Pemberitaan salib yang dipenggal-penggal. Resikonya tinggi. Hati-hati. Anak-anak Tuhan, jangan mau digeser dari pemberitaan yang lain. Ingat apa yang saya sampaikan ini sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali saya sampaikan, dalam pelayanan pemberitaan Injil itu, Rasul Paulus memberitakan Injil sepenuh, yakni isi pokok dari pemberitaan Injil itu ialah tentang pribadi Yesus yang disalibkan secara utuh. Amin, saudaraku. Sementara berita salib untuk orang Yahudi adalah batu sandungan. Tapi sekalipun demikian, Rasul Paulus adalah Rasul yang ke-13. Artinya penuh dengan keajaiban. Buktinya apa? Ia tetap memberitakan tentang pribadi Yesus yang disalibkan. Demikian juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi atau orang Yunani atau yang disebut dengan bangsa kafir. Itu adalah suatu kebodohan. Tetapi Rasul Paulus adalah Rasul yang ke-13. Penuh dengan keajaiban. Apa buktinya? Ia tetap bertahan dengan pendiriannya, yakni di dalam hal memberitakan pribadi Yesus yang disalibkan, tidak terpengaruh dengan keinginan orang Yunani yang hanya sebatas mencari hikmah, tidak berubah pendiriannya oleh karena keinginan bangsa Yahudi yang hanya menghendaki tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Ia tetap memberitakan pribadi Yesus yang disalibkan. Itulah isi dari pelayanan Rasul Paulus di tengah pemberitaan Injil di hadapan Tuhan. Dia jujur murni di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jujurlah kalau begitu kepada hati nurani masing-masing. Manakala ada waktu, kemudian daging mulai menyeret saudara untuk bermalas-malasan untuk tidur, jujur kepada hati nurani. Ingat salib, bekerja, pikul salib. Kalau binatang tidak punya hati nurani, tidak perlu jujur. Antikris tidak perlu jujur. Mereka binatang buas. Kalau saudara mengerti arti apa yang saya sampaikan ini, dan saudara disadarkan, harusnya saudara hancur hati. Saat ini juga. Betapa baiknya Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita, bukan? Puji Tuhan. Ya, jadi yang sebenarnya berita tentang sengsara atau kematian Yesus di kayu salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Perlu untuk diketahui, berita tentang sengsara, salib atau kematian Yesus di kayu salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Coba baca kembali ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Siapa yang merasa terpanggil? Siapapun dia. Baik orang Yahudi maupun bangsa kafir, bukan Yahudi. Baca terus. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sengsara salib, kematian Yesus di atas kayu salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu tidak boleh dipungkiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu jangan keliru, jangan mau digeser dari ajaran lain. Sekalipun ibadah ini dihubungkan langsung dengan sengsara, jangan gelisah, jangan gusar, jangan susah hati. Bersyukur berarti bersyukur. Karena ibadah ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sarana yang efektif
sarana yang begitu indah dan mulia untuk penyelamatan manusia. Nah, biarlah kiranya sengsara dan penderitaan Yesus Kristus kita jadikan sebagai pondasi, kita jadikan dasar dari bangunan rohani kita, hidup kita, termasuk ibadah, pelayanan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sengsara salib, pengalaman kematian Yesus di kayu salib harus dijadikan pondasi, dasar hidup bangunan rohani kita, dasar hidup ibadah pelayanan kita, dasar hidup hubungan kita dengan Tuhan. Jangan membangun hidup rohani dengan Tuhan dengan uang, tapi harus dibangun di atas dasar sengsara salib. Itu dasar yang baik, itu yang benar. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Hasilnya kalau kita mengacu Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25, saudaraku, sekalipun nanti kita mengalami 3 ujian. 1, hujan turun menunjuk ujian dari atas, yakni tipu daya dari roh-roh jahat di udara. Puji Tuhan, namun kita tetap kuat, tidak terperdaya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. 2, sekalipun ada ujian yang kedua, datanglah banjir menunjuk dosa kenajisan dengan tipu dayanya, namun kita tetap kuat, tidak terpengaruh. Amin saudaraku. 3, sekalipun angin melanda rumah itu, itulah rupa-rupa angin pengajaran palsu, namun kita kuat, tidak terseret, tidak terpengaruh dengan ajaran palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Sehingga hidup kita ini benar di mata Tuhan. Karena hidup kita dibangun di atas dasar korban Kristus. Ibadah kita dibangun di atas korban Kristus. Pelayanan kita dibangun di atas korban Kristus. Sehingga kita kuat. Tidak rubuh, tidak jatuh dalam pengaruh dari 3 perkara tadi. Itulah tipu daya roh-roh jahat di udara, serta tipu daya kenajisan, serta tipu daya dari rupa-rupa pengajaran, angin-angin pengajaran palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Sebaliknya kalau rumah tidak dibangun di atas dasar korban Kristus, sengsara salib atau kematian Yesus Kristus, rumah itu akan rubuh, jatuh, hancur berkeping-keping, tidak kuat terhadap 3 jenis ujian tadi. Itulah roh jahat di udara. Kemudian yang kedua, dosa kenajisan dengan tipu dayanya. Dan yang ketiga, rupa-rupa angin-angin pengajaran palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, dalam segala perkara, biar kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada sengsara Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Puji Tuhan. Dalam menghadapi persoalan apa saja, arahkan pandangan kepada sengsara salib. Dalam situasi kondisi apapun, arahkan pandangan kepada salib. Jangan izinkan hati kita ini mengarah kepada yang lain. Supaya kita kuat, tetap kuat sampai kepada kesudahannya. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Kita kembali membaca 2 Tesalonika 2. Kita kembali membaca dan menyelidiki 2 Tesalonika 2. Ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan itulah sebabnya Ya, dan itulah sebabnya terus Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, Ya. mereka disesatkan atas seizin Tuhan. Terus yang menyebabkan mereka percaya Ya. akan dusta, mereka percaya kepada dusta pelayanan antikris. Terus
supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran Kebenaran yang sejati datangnya dari sengsara salib. Terus, dan yang suka dan kejahatan. yang suka kejahatan. Puji Tuhan. Karena mereka menolak kebenaran yang sejati dan tidak mengasihi kebenaran yang sejati, yaitu sengsara dan penderitaan Yesus di kayu salib, akhirnya mereka diizinkan oleh Tuhan untuk disesatkan dan akhirnya dibinasakan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Mereka lebih percaya sebab mereka lebih percaya kepada dusta. Berita tentang Yesus, tapi salibnya dipenggal karena harus beralih dengan berita-berita tentang teologi kemakmuran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Coba baca ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran Iya. dan yang suka kejahatan. Pendeknya mereka lebih percaya kepada dusta. Puji Tuhan. Itu sebabnya mereka diizinkan oleh Tuhan untuk disesatkan oleh pelayanan-pelayanan dari antikris. Puji Tuhan. Pendeknya mereka lebih percaya kepada dusta. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pelayanan dusta. Kita lihat pelayanan dusta. Wahyu 13. Ayat 1 dan 3 saja. Demikian firman Tuhan. Ya, Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. ya, binatang yang keluar dari dalam laut itu menuju kepada antikris. Lalu kemudian sambil ditulis, adapun wujud dari binatang itu adalah terus Bertanduk 10 bertanduk 10 dan berkepala 7. dan berkepala 7. Terus Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. kemudian di atas tanduk terdapat 10 mahkota. Tetapi sebetulnya ini merupakan akal-akalan atau dusta dari antikris, binatang buas tersebut. Mengapa demikian? Mengapa demikian terus? Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Sebab pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Lebih konkret lagi soal dusta daripada antikris ini pada ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya Tadi antikris itu berkepala 7. Kemudian satu dari 7 kepala itu terus seperti kena luka kena yang membahayakan luka hidupnya. membahayakan hidupnya. Terus Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. iya, Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. iya. Singkatnya, saudaraku, antikris mengadakan mujizat. Puji Tuhan, mengadakan mukjizat. Sebab satu dari 7 kepala itu kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka itu pada akhirnya sembuh. Pendeknya, antikris di tengah ibadah dan pelayanannya mengadakan mukjizat kesembuhan. Dan oleh karena mukjizat kesembuhan ini, seluruh dunia heran dan akhirnya mengikuti antikris itu. Oleh karena mukjizat palsu ini, seluruh dunia heran dan mengikuti antikris itu. Sebetulnya, mukjizat yang mereka adakan itu adalah asli mukjizat. Yang sakit sembuh. Tetapi palsu atau dusta. Di mana letak palsu atau dusta? Mengapa demikian? Saya katakan asli tapi palsu atau dusta. Sebetulnya, di sini kita melihat binatang yang keluar dari dalam laut itu atau antikris itu keluar dari dalam laut. Amin, saudaraku. Binatang atau antikris itu keluar dari dalam laut. Sementara laut itu berbicara soal pengalaman kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Tetapi kita melihat sementara mereka mengalami luka atau sengsara, namun pada akhirnya mengalami mukjizat kesembuhan.
Sedangkan kalau kita bandingkan pribadi Yesus Kristus ketika terluka, sengsara di atas kayu salib, selanjutnya sengsara yang dialami oleh Yesus itu membawa dia masuk dalam pengalaman kematian. Lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin, saudaraku. Berbeda dengan pengalaman pelayanan daripada antikris ini. Mereka memang terluka. Mereka memang mengalami sengsara. Tetapi pengalaman sengsara ini dipotong. Dipenggal-penggal. Sama-sama seperti pemberitaan antikris tadi. Berbicara soal Yesus yang disalib. Tapi salibnya dipotong. Karena isi dari pemberitaan firman di tengah pelayanan itu hanyalah teologi kemakmuran. Berita-berita tentang soal berkat. Berita-berita tentang soal mukjizat-mukjizat kesembuhan. Yang seharusnya sengsara dilanjutkan dengan pengalaman kematian hari ketiga bangkit. Itu sebabnya saya katakan, mukjizat terjadi, tapi palsu. Dapat dipahami, saudaraku. Haleluya. Saya ini tidak anti soal berkat-berkat yang terjadi di tengah ibadah dan pelayanan. Juga saya tidak anti soal berkat rohani, itulah mukjizat-mukjizat kesembuhan. Ingat, kalau kita dengan sungguh-sungguh mencari kerajaan surga, serta menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran yang sejati yang terdapat di dalamnya, semuanya akan ditambahkan, semuanya akan mengikuti. Berkat jasmani ditambahkan, berkat rohani juga ditambahkan. Itulah kesembuhan ilahi. Tapi persoalannya sekarang di sini adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, menyikapi pelayanan-pelayanan di hari-hari terakhir ini. Pelayanan dalam pemberitaan Injil. Bagaimana kita menyikapi pelayanan dalam pemberitaan Injil? Kalau dia kanak-kanak secara rohani, otomatis mudah diseret dengan pemberitaan-pemberitaan yang palsu. Tetapi kalau dia bijaksana, dia berakal budi bijaksana, dia orang yang dewasa secara rohani, dia akan lebih menerima kebenaran yang sejati. Dia akan lebih mengasihi kebenaran yang sejati. Itulah sengsara salib. Selanjutnya membawa Yesus dalam kematiannya. Namun hari ketiga bangkit. Maut dikalahkan. Berkemenangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, sudah sangat jelas pelayanan pemberitaan Injil dari Rasul Paulus dengan pemberitaan Injil dari antikris. Pelayanan dari antikris itu adalah pelayanan palsu, melayani hanya dengan akal-akalan saja, melayani dengan dusta, dan banyak orang menyukai dusta. Tapi kita tidaklah demikian, karena Tuhan pimpin ibadah kita kepada ibadah yang benar. Amin. Puji Tuhan. Kita bandingkan saja dulu penyembahan yang ada di kerajaan surga. Wahyu pasal yang kelima ayat 8. Wahyu 5 ayat 8, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Ya. tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Ya. Tersungkurlah keempat makhluk, keempat zat, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Puji Tuhan. Jelas ini berbicara soal penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Tetapi penyembahan yang benar dan murni, tulus ikhlas, dikerjakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan, harus kita ketahui. Yakni, terus, Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. nah ini penyembahan yang benar dan murni. Masing-masing mereka memegang satu kecapi
dan satu cawan emas di tangan mereka. Nah, inilah penyembahan yang murni. Inilah penyembahan atau penyerahan diri sepenuhnya yang murni dan benar di mata Tuhan. Mereka masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kecapi itu menunjuk irama surgawi, irama Allah. Puji Tuhan. Kecapi itu dapat mengikuti irama surgawi atau irama Allah. Irama surgawi adalah naik dan turun, sebuah nada. Mengikuti naik turunnya sebuah nada, itu irama surgawi. Itu kecapi, memegang kecapi. Seorang yang memegang kecapi harus mengikuti irama surgawi. Mengikuti naik turunnya sebuah nada, itu irama surgawi. Apa irama surgawi? Naik turunnya sebuah nada. Naik turun sebuah nada. Jadi tidak monoton seperti gong yang berkumandang, tidak monoton seperti canang yang gemeringking. Kalau kecapi, dia bisa mengikuti irama surgawi, irama Allah. Naik turunnya sebuah nada, itu irama Allah. Naik turun sebuah nada, itulah gambaran dari pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, sementara cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa penyembahan dari orang-orang kudus. Kesimpulannya, ibadah yang sudah memuncak, itulah ibadah yang sampai kepada doa penyembahan. Berarti penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Apa tanda ibadah yang murni, ibadah yang sudah sampai kepada puncaknya penyembahan atau penyerahan diri sepenuh? Apa tandanya? Dapat mengikuti irama Allah, irama surgawi. Dapat mengikuti nada, tinggi rendahnya sebuah nada. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jangan kita berbicara menyembah. Jangan kita berbicara menyerahkan diri sepenuh. Tetapi tidak bisa mengikuti irama surgawi. Tidak masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Itulah yang disebut mukjizat palsu atau tanda-tanda heran palsu, ibadah palsu. Yang dikerjakan oleh antikris tadi. 1 dari 7 kepala terkena luka parah. Tetapi luka itu akhirnya sembuh. Nah, inilah mukjizat palsu. Sementara binatang itu keluar dari dalam laut. Kalau bicara laut itu berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kenyataannya, sengsara itu tidak lanjut kepada kematian. Itulah mukjizat palsu. Dapat dipahami, saudaraku. Begitu, jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh ajaran palsu yang sedang marak di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Saudaraku, orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan adalah menderita sengsara. Tetapi banyak hamba Tuhan tidak berani menyampaikan berita salib seutuhnya. Berarti setan sudah menguasai ibadah itu. Itulah yang disebut ibadah palsu. Walaupun ada mukjizat, itu tetap mukjizat palsu. Walaupun terjadi kesembuhan, itu kesembuhan palsu, saudara. Amin, saudaraku. Saya berharap saudara sadar sesadar-sadarnya, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3, baca. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah, jangan susah hati, sekalipun ibadah ini terhubung dengan sengsara salib. Sebab kita harus
menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Raja dan mempelai pria surga, bukan? Amin. Terus, Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu Ya. disesatkan orang Iya. dengan cara bagaimanapun juga. Iya, terus. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Iya, sebelum kedatangan Tuhan, terlebih dahulu diawali tampilnya murtad, yaitu antikris. Tampilnya si pendurhaka, itulah antikris. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah, jangan bersusah hati, dan jangan mau disesatkan dengan cara pelayanan yang hanya mengadakan sebatas mukjizat-mukjizat palsu dan tanda-tanda heran palsu. Jangan mau digeser. Tetap bersabar. Tetap bersabar. Bertahan sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua. Sebab memang antikris akan tampil duluan dengan mukjizat palsunya, tetapi tetap sabar. Itu pesan saya sebagai gembala sidang, karena saya harus bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Bagaimana maksudnya? Jangan gelisah, jangan gusar, jangan gelisah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Apabila mereka mengatakan, Ya, apabila mereka mengatakan, terus semuanya damai dan aman. semuanya damai. Aman. Puji Tuhan. Sama seperti Himeneus dan Pilatus. Mereka berkata, kebangkitan itu sedang berlangsung. Tetapi, sengsara salib tidak diajarkan untuk meneguhkan sidang jemaat. Puji Tuhan, itulah cerita Rasul Paulus kepada Timotius, diceritakan dengan gamblang. Terus? Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Iya, terus? Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Iya, tidak ada perempuan hamil yang tidak ditimpa oleh sakit bersalin. Setiap orang perempuan hamil harus ditimpa dengan sakit penyakit bersalin. Yang perempuan, siapa yang mau menikah? Secara rohani iya, secara jasmani yang pemuda, pemudi. Mau menikah enggak? Secara jasmani, jangan pendek. Yang pemudi saja. Tinggi-tinggi. Lurus, tinggi-tinggi. Tinggi, lurus, lurus, tinggi-tinggi. Resikonya, jangan turun. Resikonya ditimpa sakit bersalin. Amin, saudaraku. Tapi tetap mau menikah. Hah? Mau tetap menikah. Amin. Tetap mau menikah ya. Amin. Sampai lahirnya anak laki-laki. Ditimpa dulu sakit harus melewati puncak gelapnya malam. Harus melewati, saudaraku, tanda-tanda adanya pembinasa keji. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lewatilah. Terus? Mereka pasti tidak akan luput. Iya. Terus? Tetapi kamu saudara-saudara, Tetapi kamu saudara-saudara, terus? kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Amin. Tidak hidup dalam kegelapan. Kita ini ada di Yerusalem. Berada di tengah ibadah dan pelayanan. Tapi kiranya Tuhan tampil sebagai imam besar untuk menuntut sebagai orang bijaksana. Untuk menuntun ibadah kita sampai pada puncaknya. Yakni doa penyembahan. Dengan lain kata penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Terus? Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Terus? Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Anak-anak terang sama dengan anak-anak siang. Terus? Dan anak-anak siang. Ya, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Selama hari masih siang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Jangan pendirianmu digeser oleh ajaran palsu. Bicara tentang Yesus yang disalibkan, tapi salibnya dipenggal. Karena pelayanannya, isi berita pelayanan adalah soal berkat-berkat. Dan mukjizat-mukjizat kesembuhan semata. Terus? Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bukan orang malam, bukan kegelapan. Terus?
Sebab itu baiklah jangan kita tidur Ya. seperti orang-orang lain. Jangan kita tertidur rohani. Amin. Jangan dininabobokan oleh berita-berita yang lain. Mujizat palsu dan teologi kemakmuran. Itu namanya berita salib yang dipenggal. Jangan tidur, jangan dininabobokan oleh berita lain. Amin. Amin. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur, Ya. tidur waktu malam. Mereka yang tidur, tidur waktu malam, saudara. Terus, Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. iya, mabuk waktu malam. Lihat ya, ayat 7. Mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bukan orang-orang malam, bukan orang-orang gelap, bukan? Puji Tuhan. Artinya tidak tidur rohani, tidak hidup dalam hawa nafsu, mabuk dalam hawa nafsu. Puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk Ya. sebagai upah kejahatan mereka. Ya, terus Berfoya-foya pada siang hari, berpoya-poya pada siang hari, terus mereka anggap kenikmatan. ya, terus Mereka adalah kotoran dan noda Ya. yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. ya, Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. itu antikris. Memang awalnya dari antara kita. Tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, tidak sungguh-sungguh menerima kebenaran sejati, tidak sungguh-sungguh mengasihi kebenaran sejati, tidak sungguh-sungguh memikul salibnya. Jadi mereka itu adalah orang malam. Mengapa? Mereka itu berpoya-poya pada siang hari. Kemudian itu mabuk dalam hawa nafsu daging. Itu orang malam. Amin, saudaraku. Amin. Bukan orang siang, bukan orang terang. Mereka tidak sungguh-sungguh menerima kebenaran sejati, tidak sungguh-sungguh mengasihi kebenaran sejati, itulah sengsara salib. Terus, Mata mereka penuh nafsu zina. mata mereka penuh nafsu zina terus. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Lihat, roh antikris. Mata mereka hanya terarah kepada perkara-perkara lahiriah. Itu perzinahan secara rohani. Tidak terarah kepada sengsara salib. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Lalu apa lagi? Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Terus, Mereka memikat orang-orang yang lemah. lihat antikris di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. Satu, memikat orang yang lemah imannya. Kerohaniannya kanak-kanak. Itu menunjuk kerohanian yang masih kanak-kanak. Itu antikris. Kemudian yang kedua, Hati mereka terlatih dalam keserakahan. iya, hati mereka sudah terlatih dalam keserakahan. Hati mereka sudah terlatih di dalam hal melayani, tetapi tujuan mereka untuk mencari uang. Gampang sekali mereka bicara uang. Sudah terlatih dalam keserakahan. Saya ini tidak takut yang menyampaikan firman ini. Saya justru bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan jabatan saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala. Mempertanggungjawabkan karunia-karunia Roh Kudus yang sudah saya terima dari Tuhan. Lihat ya, di sini dikatakan antikris, mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka pandai mencari uang dari orang-orang yang lemah imannya. Kanak-kanak rohani itu loh. Apa buktinya? Mereka tidak mau menceritakan pribadi Yesus yang disalibkan secara utuh. Mereka memang bicara Yesus. Disinggung mengenai salib, tapi salibnya dipotong. Lalu berita itu sepenuhnya hanya soal firman yang ditambahkan. Yakni menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambah dengan cerita-cerita isapan jempol. Ditambah dengan dongeng nenek tua, ditambah dengan tahayu-tahayu. Berita salib lalu dipenggal lagi dengan teologi kemakmuran. Bicara soal berkat-berkat dan mujizat. Mengapa mereka melakukan hal itu? Itu adalah suatu bukti yang begitu jelas dan nyata bahwa mereka terlatih dengan keserakahan. Ini perlu untuk diperhatikan dengan seksama mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir oleh gereja Tuhan.
Amin, saudaraku. Saya tidak mau kita semua binasa. Terlalu banyak hamba Tuhan berbicara soal berkat di atas muka bumi. Terlalu banyak hamba Tuhan ibadahnya hanya sebatas mukjizat. Terlalu banyak. Terlalu sedikit hamba Tuhan yang jujur. Saya berani mengatakan itu. Terlalu sedikit hamba Tuhan jujur. Terlalu banyak hamba Tuhan terlihat jujur. Tetapi terlatih kepada keserakahan. Apa buktinya? Tidak berani berita salib. Takut jemaat yang kaya, konglomerat mundur dari ibadahnya. Tapi lihat, hamba Tuhan yang dikuasai roh antikris. Lihat. Terus baca. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, hamba Tuhan yang menjadi kaki tangan dari iblis setan, atau hamba Tuhan yang dikuasai roh antikris, adalah orang-orang yang terkutuk. Amin, saudaraku. Haleluya. Terkutuk sama dengan bebas dari pertolongan salib. Itu terkutuk. Terkutuk sama artinya bebas dari pertolongan salib. Itu terkutuk. Amin, saudaraku. Sebab terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi orang yang terkutuk bebas dari belas kasihan. Tidak memiliki belas kasihan. Bebas dari pertolongan salib. Itu belas kasih bagi kita salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang maju terus. Mazmur 141. Ya, agak lama sedikit. Kita butuh waktu beberapa menit lagi untuk supaya menyempurnakan kasih Allah. Amin, saudaraku. Mazmur 141. Ayat 2 langsung, cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, Ya, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu puji petang. Tuhan. Penyembahan setara dengan korban pada petang yang berkuasa untuk melepaskan kita dari waktu gelap malam. Amin, saudaraku. Ayat 3-4. Inilah waktu malam itu, perhatikan. Awasilah mulutku ya Tuhan, Awasilah mulutku ya Tuhan. berjagalah pada pintu bibirku. Puji Tuhan, ayat 3 ini berbicara soal seruan yang keluar dari mulut. Soal penyembahan. Ini harus dijaga dengan rapi. Amin. Kalau ibadah kita sudah dituntun, dipimpin oleh Imam Besar, Tuhan Yesus Kristus sampai kepada puncaknya, itulah doa penyembahan. Pertahankan, awasi dengan rapi, awasi dengan baik. Jangan teledor, jangan terlena. Amin, saudaraku. Amin. Terus, ayat yang keempat. Jangan condongkan hatiku Nah, kepada yang jahat, Terus, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. lebih tepatnya di sini. Terus, Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. iya. Saudaraku, supaya kita tetap bertahan di dalam penyembahan yang benar. Supaya tetap kita bertahan di dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Jangan hati kita mengecap sedap-sedapan mereka. Jangan hati kita condong kepada pemberitaan yang isinya hanyalah mujizat-mujizat kesembuhan. Itulah firman yang dikurangkan. Jangan hati kita condong kepada firman yang ditambahkan. Itulah berita satu ayat firman yang disampaikan ditambahkan dengan cerita sepenjepok. Supaya kita tetap dalam penyembahan. Ibadah kita tetap berada dalam puncaknya, itulah penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Jangan kita menikmati sedap-sedapan mereka. Jangan hati kita condong kepada pemberitaan firman yang lain-lain. Di luar berita salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat ciri-ciri penyembahan yang lain, yang benar dan murni. Bentuk yang kedua, kita lihat Matius 2 ayat 2 dan 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus, Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. ibadah yang dituntun sampai pada puncaknya, itulah doa penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
cirinya ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Ya, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, terus lalu sujud menyembah dia. sujud menyembah, terus Mereka pun membuka tempat harta bendanya ya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, ya. yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus mempersembahkan 3 perkara. 1, emas. Itu berbicara tentang kemurnian firman, sama dengan iman. 2, kemenyan. Itu menunjuk doa penyembahan, sama dengan kasih. 3, mur. Menunjuk urapan Roh Kudus, sama dengan harap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, 3 orang Majus ini merupakan saksi-saksi ilahi. Dapat dipahami, saudaraku. Lalu pertanyaannya, siapakah orang Majus ini? Jawabnya, Alkitab tidak mencatat siapa mereka dan di mana alamat rumah mereka. Juga Alkitab tidak mencatat apa gelar mereka, apa kedudukan mereka, apa yang mereka punya. Alkitab tidak mencatat itu semua. Inilah saksi-saksi ilahi yang sudah memuncak sampai kepada penyembahan. Kalaupun sesuatu dan sesuatu itu mengarahkan kepada satu alamat, bagi kita tidak terlalu penting. Kalaupun kita memiliki sesuatu, entah itu gelar, doktor, profesor, kalaupun kita memiliki suatu kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, dan alamat ini mengarah kepada kita, itu tidak perlu alamat semacam ini. Tidak perlu, tidak terlalu penting. Amin, saudaraku. Yang terlalu penting bagi kita adalah ibadah harus sampai kepada penyembahan. Alamat gelar yang ditujukan kepada kita, kedudukan jabatan, alamat apapun, itu tidak terlalu penting untuk dibahas. Dimanapun alamat rumah kita tidak terlalu penting dibahas. Alamat yang mengarah kepada kita antara lain kedudukan, jabatan, gelar, harta, kekayaan, uang yang banyak, tidak perlu dibahas. Bukan itu yang terpenting. Itu tidak dicatat di dalam Alkitab tentang orang Majus. Yang terpenting ibadah kita memuncak sampai kepada penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini harus diperhatikan dengan baik supaya kita memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.